Shalom, selamat berjumpa dalam podcast kami yang bertopik tentang analisis proses berpikir kritis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Saat ini telah hadir narasumber kita, yaitu yang pertama ada saudari Selmi, ada Wici, ada Gantina, dan ada Kak Christian. Halo. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja pada inti topik kita hari ini. Yang pertama, bagaimana menurut Selmi tentang berpikir itu? Ya, berpikir itu sangat sederhana dan hanya membutuhkan waktu sekejap. Namun, dalam berpikir tersebut memiliki proses yang kuat sehingga memberikan kekuatan pada proses berpikir itu sendiri dan akan menjadi dasar yang digunakan oleh setiap orang, entah itu disadari atau tidak. Kemudian menurut Gantina, berpikir itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya, pikiran adalah sumber pendorong yang menentukan perilaku dan hasil yang kita dapatkan dari berpikir itu. Nah, pikiran juga dapat menjadikan kita sebagai seorang yang berjiwa sehat atau berjiwa tidak sehat. Dalam berpikir, membuat kita menjadikan kehidupan kita tertata dengan baik dan sebaliknya, dan juga pikiran ini mampu membuat kita berpikir menjadi sesuatu atau menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, kita telah mendengar beberapa pengertian dari berpikir, dan sekarang menurut saudari Wici, apakah berpikir itu memiliki batas dan waktu? Iya, berpikir itu tidak memiliki batas lintas waktu, jarak, dan ruang. Pikiran memiliki kekuatan yang muncul, baik itu di pagi hari, di siang hari, sore, dan bahkan dalam kondisi apapun. Kalau begitu, bagaimana pandangan para ahli tentang berpikir itu menurut Kak Christian? Ya, menurut Plato mengatakan bahwa sumber setiap perilaku adalah pikiran. Dengan pikiran, kita bisa maju atau mundur, atau dengan pikiran tersebut, kita bisa bahagia atau sebaliknya. Kan kita telah membahas tentang pengertian kritis itu sendiri. Bagaimana menurut saudari Selmi tentang berpikir kritis itu? Menurut saya, berpikir kritis merupakan sekumpulan keahlian yang kita gunakan sehari-hari dan diperlukan untuk mengembangkan kemampuan personal maupun intelektual. Ya, berpikir kritis itu sangat diperlukan dalam proses pemecahan suatu masalah. Mengapa mahasiswa harus berpikir kritis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan? Mahasiswa merupakan orang-orang yang dapat membawa perubahan dan manfaat yang besar bagi orang lain. Kita ketahui bahwa semua permasalahan itu tidak mungkin dapat dipikirkan dengan mudah. Seringkali permasalahan itu sulit dihadapi. Untuk itu, mahasiswa harus membiasakan diri untuk berpikir secara kritis agar dapat membuat keputusan yang benar dan bijaksana, serta mahasiswa juga dapat menggali informasi dan memahami suatu masalah dengan baik. Lalu bagaimana cara mahasiswa berpikir kritis dalam menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan? Ya, sebagai mahasiswa, berpikir secara kritis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan haruslah yang pertama, berpikir secara mandiri. Artinya, sebelum melakukan sesuatu hal atau mempercayai sesuatu hal, perlu mencari tahu kebenarannya. Yang kedua, berlatih, yang artinya melatih otak untuk berpikir secara sistematis agar terlatih dengan baik. Yang ketiga, membiasakan untuk saling bertukar pikiran dengan teman atau kerabat dalam diskusi. Yang keempat, mengidentifikasi, mengobservasi, menganalisa, dan menimbang penyelesaian tugas akhir perkuliahan. Kalau begitu, seperti apa contoh mahasiswa yang berpikir kritis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan?
Ya, kalau menurut pemahaman saya, contoh mahasiswa yang memiliki pemahaman kritis dalam menyelesaikan proses perkuliahan, yaitu memiliki sikap terbuka dan bisa memberi pendapat dan menerima pendapat seseorang. Lalu kemudian membiasakan diri dalam memberi pertanyaan dan menjawab pertanyaan, contohnya di dalam kelas atau dalam diskusi. Selanjutnya bisa membuat kesimpulan dari hasil pengamatan dan pertimbangan dengan dasar dan bukti yang tepat. Ya, mungkin itu contoh-contoh yang bisa digunakan dalam proses berpikir kritis. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat narasumber kita yang boleh hadir dalam podcast kita hari ini. Nah, dari podcast ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan proses perkuliahan, secara khusus bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Mahasiswa harus mampu berpikir secara kritis dalam mengidentifikasi, mengobservasi, menganalisa, dan mampu menimbang menyelesaikan tugas akhir perkuliahan secara tepat waktu. Demikian podcast kami pada saat ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan shalom. Dadah!